Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam Bu Ermi. Bagaimana Apa Bu Ermi kabarnya Bu? kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Tari. Alhamdulillah, saya juga baik Bu Ermi. Bagaimana nih Bu Ermi? Ada yang bisa saya bantu? Ya, begini Bu Tari, maaf mengganggu. Saya ada yang mau saya diskusikan sama Bu Tari. Bu Tari ada waktu Oh ada atau Bu sedang Ermi? sibuk? Oh tidak sibuk. Ada waktu saya Bu Oke Ermi. deh. Oke, silakan Bu Ermi. Dan apa yang ingin Iya, dibicarakan Bu? begini Bu Tari, saya sedang sedikit ada yang saya pikirkan begini. Murid-murid di kelas saya itu kok sekarang kurang ini ya, kurang bersemangat ya Bu Tari. Tidak seperti dulu pada saat pertama-pertama saya mengajar itu mereka sangat antusias. Hmm. Tapi kebelakangan ini kok mereka ini ya kayak kurang semangat begitu. Saya Oh, mikir apa gitu ya yang menyebabkan mereka jadi kurang semangat begitu. oke. Begitu ya Bu Ermi ya. Ternyata Bu Ermi ada kegalauan sedikit tentang murid-murid Ibu begitu ya. Iya, Iya. betul Bu Tari, saya kadang sampai terbawa jadi kurang bisa tidur, seperti itu. Oke, baik Bu Ermi, mungkin sebelum kita bicara lebih lanjut, saya sebelumnya ingin bertanya dulu sama Bu Ermi. Dari pembicaraan kita sekarang ini, apa sih yang ingin Bu Ermi dapatkan? Yang ingin saya dapatkan itu, saya ingin menemukan apa ya, sebuah, pencerahan atau jalan keluar begitu, sehingga saya bisa mengembalikan semangat anak-anak saya lagi, seperti itu. Ya, jadi Bu Ermi ini kita diskusi, tujuannya Bu Ermi ingin mendapat pencerahan gitu Bu Ermi ya. Iya, betul sekali Bu Tari. Oke, tadi di awal Bu Ermi sudah sempat menceritakan pokok permasalahan dari murid-murid Ibu. Mungkin Bu Ermi bisa cerita lebih jauh permasalahan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada murid-murid Ibu di kelas. Iya, jadi begini Bu Tari, dulu, anak-anak saya itu mengikuti pembelajaran saya itu sepertinya mereka bahagia begitu. Tapi sekarang kok jadi seperti biasa aja gitu. Hanya beberapa orang yang masih menunjukkan antusiasnya atau aktif gitu. Kalau yang lain itu hanya pasif, mendengarkan, melakukan, tetapi hasilnya tidak maksimal seperti biasa yang saya lakukan begitu. Jadi hanya Oh, beberapa orang saja yang masih aktif, yang masih mengikuti pembelajaran dengan baik begitu. kalau menurut Bu Ermi, apa sih penyebabnya murid-murid Ibu tuh jadi kurang bersemangat dalam belajar? Kalau menurut saya ya Bu, kayaknya sepertinya anak-anak saya itu mungkin bosan dengan cara mengajar saya yang sedikit monoton mungkin Bu ya. Jadi mereka mungkin jadi merasa tidak tertarik lagi. Kalau menurut saya Bu seperti itu. Oke, itu menurut Bu Ermi ya. Lalu apakah Iya, sudah ada usaha dari Bu Ermi atau strategi dari Bu Ermi untuk membuat murid-murid Ibu itu jadi semangat untuk belajar? iya Bu, beberapa hari ini ya, baru 1, 2 hari ini sih Bu, saya baru mencoba untuk memperbaiki cara mengajar saya. Saya baru berusaha untuk, apa namanya, mengajar lagi dengan lebih semangat sayanya, kemudian saya mencari pembelajaran-pembelajaran yang kontekstual yang menyenangkan bagi anak-anak seperti itu. Wah, sudah bagus tuh Bu Ermi, usaha Ibu. Nah, menurut Bu Ermi, apakah usaha Ibu itu bisa dipandang berhasil begitu Bu? Ada sih, sedikit perubahan, Bu, ya. Ya. Tapi kalau menurut saya, apa yang saya lakukan tuh belum berhasil gitu. Masih ada beberapa yang mungkin baru sekitar 40% yang, apa namanya, yang berubah, yang kembali ceria. Tetapi masih ada sekitar ya kurang lebih 60% yang masih biasa aja gitu. Jadi saya merasa belum puas dengan usaha yang sudah saya lakukan itu, Bu Tari. Seperti itu. Oke, jadi Bu Ermi sudah berusaha, tapi menurut Bu Ermi masih kurang signifikan gitu Bu Ermi ya. Uh, Iya, betul, Bu Tari. Oke, menurut Bu Ermi, kekuatan apa sih yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Ya, kalau menurut saya punya semangat ya untuk, berusaha mencari tahu nih. Makanya saya ke Butari, kemudian saya berusaha mencari-cari, juga di internet bagaimana cara mengajar yang baik gitu. Jadi saya berusaha untuk, berkolaborasi juga dengan teman-teman,
untuk mendapatkan pembelajaran yang baik, yang menyenangkan, yang bisa membangkitkan semangat anak-anak murid saya lagi, Bu. Jadi saya berusaha terus deh pokoknya untuk membuat bagaimana caranya anak-anak saya itu kembali semangat untuk belajar lagi begitu. Luar biasa tuh Bu Ermi, Bu Ermi sudah menyadari ada kekuatan sebenarnya dalam diri Ibu Ermi untuk Iya. mencapai tujuan yang Ibu harapkan. Jadi kalau sekarang Bu Ermi, apa sih rencana Bu Ermi untuk membuat murid-murid Ibu itu tetap semangat dalam belajar selain yang usaha Ibu sampaikan tadi? Ada tidak Iya rencana ini Ibu? baru ada sih Bu, ada. Saya baru mulai mencoba ya tadi. Saya Hmm, mulai mencoba untuk tapi belum saya praktekkan ya Bu, saya masih hmm, mencoba merancang. Jadi rencananya saya mau mengajar, memberikan materi ke anak-anak saya itu apa yang mereka butuhkan. ya, Kemudian saya mau lihat apakah materi itu bermanfaat untuk mereka dan apakah materi itu mudah mereka lakukan atau dapat dilakukan oleh mereka. Kalau mungkin materi itu tidak mereka butuhkan, kemudian tidak bermanfaat dan tidak bisa mereka lakukan, saya akan tidak memberikan kepada mereka. Karena dengan begitu mereka menjadi boring, menjadi bosan karena mereka merasa ah itu tidak bermanfaat buat saya, ngapain dipelajari gitu. Jadi saya berusaha sekarang memetakan mana materi-materi yang menurut saya itu bermanfaat buat anak-anak, kemudian dibutuhkan oleh anak dan dapat dilakukan oleh anak. Itu saya masih berusaha untuk membuat itu, Bu Tari. oke. Keren loh Bu Ermi rencana untuk aksi Ibu nanti untuk murid-murid Ibu. Eh, Lalu begini Bu, ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu itu apa ya? Ya, kalau menurut saya, rencana saya ini dikatakan berhasil kalau ya paling tidak 80% lah Bu Tari, anak-anak saya itu kembali bersemangat begitu, untuk mengikuti pembelajaran saya. Itu saya sudah merasa cukup berhasil, usaha saya seperti itu. Oke, oke. Nah, kapan nih Bu Ermi mau mulai melaksanakan rencana aksi Ibu nih? Saya rencananya Bu Tari, pekan ini saya mau menyelesaikan memetakan dulu materinya. Selesai saya petakan, kemudian baru akan saya coba praktekkan ke anak-anak. Misalnya hari eh, Jumat ini selesai, berarti hari Senin saya coba untuk mempraktekkan ke anak-anak. Begitu Bu Tari rencana saya. Oke, berarti Ibu sudah punya rencana sekitar 2 minggu Bu ya, ada 2 pekan. Jadi 1 minggunya untuk Iya, persiapan, pemetaan, baru minggu ke depannya aksinya. Begitu Bu Ermi ya? iya betul sekali Bu Tari, karena saya juga butuh persiapan. Saya tidak mau asal saja melakukan aksi saya, tapi tidak dengan persiapan yang matang, gitu. Oke, bagus Bu Ermi. Nah, oh ya Bu Ermi, ada nggak ya temannya Bu Ermi yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana aksi Ibu? Ada Bu Tari, kebetulan ada teman saya yang satu partner ya, dan beliau juga merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan. Jadi kami mencoba untuk berkolaborasi. Uh, ada namanya Bu Aiman sama Bu Eka. Jadi kami berusaha untuk berkolaborasi bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian bisa kita aplikasikan bersama-sama dan kami saling menguatkan seperti itu. Sehingga prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Oke, jadi kalau ada teman bersama, bisa kolaborasi bersama, tentunya lebih baik gitu Bu Ermi ya, supaya bisa saling memberikan Iya, umpan balik begitu Bu Ermi ya. iya betul sekali Bu Tari. Oke, oke. Sekarang apa sih komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu? Komitmen saya ya saya harus berusaha kalau mau sukses dengan rencana yang sudah dibikin, nggak sia-sia rencana ini ya otomatis saya harus maksimal melaksanakan, harus betul-betul sesuai rencana. Rencananya harus dibuat dengan matang, kemudian harus betul-betul dijalankan sesuai dengan tahap-tahap yang sudah dibuat seperti itu. Dengan Ah, semangat tentunya. ya, ya, luar biasa sekali semangat Ibu, komitmen Ibu sungguh luar Iya, biasa. makasih Bu Nah, Tari. oke Bu Ermi, dari serangkaian pembicaraan kita hari ini, kesimpulan apa sih yang bisa Ibu Ermi ambil? Ya, Masya Allah Bu ya, dari pembicaraan kita dari awal tadi hingga ini, banyak sekali yang bisa saya ambil pembelajarannya ya. Misalnya Ibu mengarahkan kepada saya bagaimana saya harus membuat rencana yang matang untuk memperbaiki proses pembelajaran yang mungkin
ada kesalahan dari saya gitu. Jadi di situ saya belajar ya, oh ternyata, eee, setelah saya, mendapatkan arahan dari Ibu tari, saya berpikir ternyata saya memang yang salah. Artinya saya terlalu monoton, kemudian saya bisa merefleksi diri saya bahwa mungkin ada hal-hal yang kurang saya lakukan, seperti tadi saya mengajar mungkin, materi yang anak-anak merasa itu tidak mudah untuk dilakukan, sehingga mereka ketika merasa susah, pasti tidak mau melakukan, pasti akan merasa malas begitu untuk aktif, seperti itu. Jadi terbukalah pikiran saya ini Bu Tari, sehingga saya bisa mencari ide-ide yang bagus begitu. Makasih ya Bu Tari, Iya. sudah membimbing saya gitu untuk, mencari jalan, apa ya, sehingga masalah saya ini bisa ada solusinya, seperti itu. Alhamdulillah Bu Ermi, akhirnya Bu Ermi bisa refleksi dan bisa menemukan sendiri cara-cara Ibu nantinya, rencana Ibu untuk ke depannya supaya murid-murid Ibu itu jadi semangat lagi untuk belajar, gitu Bu ya. Iya, terima kasih Iya, juga Bu Tari, iya, sudah sama-sama membantu Bu saya. Ermi. Oh iya Bu Ermi, biar kita tahu nih progres, rencana aksi Ibu ini gimana nih Bu? Kapan kita bisa ketemu lagi untuk diskusi begitu? Karena saya penasaran loh nanti untuk melihat update dari progresnya Ibu. Oke, seperti yang saya sampaikan ya Bu Tari, bahwa Iya. pekan ini saya akan menyelesaikan dulu rencana saya dengan matang, saya mau berdiskusi juga dengan teman-teman saya tadi, mungkin bisa juga berkolaborasi. Jadi pekan ini saya selesaikan itu, mungkin pekan depan saya aksi nyata melakukannya. Nah, pekan berikutnya baru mungkin kita bisa buat jadwal untuk ketemuan. Oke, berarti kita janjian 2 minggu lagi, Bu, ya? Siap Bu Tari. Oke, saya tunggu Bu Ermi untuk kita kembali diskusi 2 minggu Ya, lagi. siap. Makasih Bu Siap Ermi. Bu Tari. Oke, assalamualaikum Bu Ermi. Makasih ya Bu Tari. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi sama-sama, makasih Bu wabarakatuh. Ermi.